103,4 Kelas FM, this is DXL Radio. Classy People, kali ini saya akan ngobrol bersama Kasubdit Regi dan Ditlantas Polda Sumatera Barat. Ada Bapak AKBP Faisal Amir SIK MSI, dan kita akan ngobrolin soal persiapan dari Ditlantas Polda Sumatera Barat terkait dengan arus mudik dan juga arus balik yang insya Allah akan kita laksanakan di persiapan Lebaran. Nah, sebelum itu kita akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mas Faris. Mas Faris. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya nyebutnya ke Classy People. Classy People. Iya. Oh, Classy People. Iya. Terima kasih atas kesempatan kita bisa ngobrol bersama Ditlantas Polda Sumatera Barat pada hari ini, Pak. Sama Mas. Dan kita tahu Lebaran akan segera datang nih, Pak. Iya. Dan pastinya Polri dalam hal ini Polda Sumatera Barat tentu sudah mempersiapkan banyak hal, lagi sibuk-sibuknya. Apa yang mungkin sedang disiapkan oleh Polda Sumatera Barat, khususnya di Ditlantas Polda Sumatera Barat, terkait dengan persiapan arus mudik dan arus balik? Ya. Perlu kami sampaikan bahwasanya Bapak Ditlantas sudah melakukan beberapa persiapan, ya, mulai dari rakor di tingkat nasional, ya, mendapat pengarahan langsung dari Bapak Kapolri, kemudian dilakukan rapat kerja teknis di level Polda, itu melakukan diskusi sekaligus kegiatan koordinasi lintas instansi di Bapeda Provinsi Sumatera Barat untuk merencanakan kesiapan mudik dan balik Idul Fitri 2023 ini. Adapun beberapa kesiapannya, yang pertama bagaimana mempersiapkan personil. Personil yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ditlantas, dan ini dari kesiapan personil pengamanan, baik itu pengamanan jalur, pengamanan pengawalan, yang ada kaitannya dengan arus lalu lintas. Ini kurang lebih sekitar 350 personil yang tersebar di seluruh Sumatera Barat. Tersebar di seluruh Sumatera Barat yang diterjunkan dari Ditlantas. Nanti kan ada gabungan juga dari rekan-rekan kita yang dari Polres-Polres. Oke. Itu dari kesiapan personilnya. Kemudian dari sarana prasarananya, kesiapan kendaraan pengawalan sekaligus sarana pendukung seperti pembatas jalan, kemudian ada rambu-rambu yang sudah kita koordinasikan dengan Kadis Perhubungan Sumatera Barat. Ini semuanya sudah ready dan siap untuk mendukung persiapan mudik dan mudik ya sebalik 2023 ini. Dan yang terpenting ini adalah konsep. Konsep jalur. Nah, ini baru, Mas, baru di Sumatera Barat. Ini kan belajar dari satu permasalahan di tahun-tahun sebelumnya. Kemacetan, betul sekali. Kemacetan yang ada di Sumatera Barat, khususnya di jalur Padang Bukit Tinggi. Kalau melihat data nih, tahun 2022, berarti tahun kemarin, Mas, ya. Suasananya masih pandemi, masih ada sisa-sisa ya pembatasan PPKM. Ini sudah masuk 100.000 kendaraan di Sumatera Barat ya. Itu hitungan dari seluruh arus mudik dan balik ya, Pak? Arus kendaraan masuk. Ya, berarti ya yang mudik ya. Kalau balik sama ngikutin dengan angka itu. Nah, kemudian ada satu jalur di mana menjadi favorit ya. Favorit bagi masyarakat pendatang, masyarakat yang berkunjung Sumatera Barat, yang sedang mudik, yang merantau datang akan rindu dengan wisata-wisata alamnya. Nah, destinasi yang paling kuat itu ada di jalur Bukit Tinggi dan sekitarnya. Nah, ini menjadi permasalahan yang sangat pelik dan belum dipecahkan. Diurai ya selama ini yang hanya sifatnya kita sifatnya mengarahkan seperti itu. Namun belum ada satu ide yang membuat satu kebijakan di luar rutinitas sebelumnya. Makanya diberlakukan one way system ini.
one way system akan dilaksanakan ini kapan Pak tepatnya? Tepatnya ini H-3, H+3. Oke. Kalau kita simulasikan lebarannya tanggal 22 atau tanggal 23, berarti 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya sudah berlaku. Dengan ada masa pemberlakuan di jam-jam tertentu. Oke. Jam 12 hingga jam 6 sore itu akan diterapkan one way system. Oke. Dari jalur nanti ya kita bahas lebih detail jalurnya. Nah, kemudian besok ini sekaligus kepada Classy People. Hari Sabtu besok jam 12 tanggal 8 ya Pak? Tanggal 8 ini kita akan melaksanakan uji coba. Ini penting untuk kita sebagai acuan kita sekaligus memberikan satu inventarisir permasalahan nantinya untuk diterapkan di tanggal H-3 itu. Kita besok hari Sabtu sama-sama kita pantau ya. Aktivitasnya, pantauannya seperti apa? Ya, semoga aja berjalan sesuai dengan ini ya, rencana. Oke, itu 3 hari sebelum Lebaran dan 3 hari setelah Lebaran. 3 hari setelah Lebaran, apakah hitungannya di hari pertama atau di hari kedua Lebaran, Pak? Iya, kalau H-min atau H+ itu terhitung dari Lebaran ke hari apa? Maju 3 hari, mundur 3 hari. Itu H+3 itu berarti 7 hari ya. Hitungannya 7 hari pemberlakuan itu. Oke, kemudian hari Sabtu akan dilaksanakan uji coba. Jalur mana saja yang akan diuji cobakan untuk sistem one way atau satu arah ini, Pak? Ya. Kita akan yang pertama ini dari jalur Padang ke Bukit Tinggi. Ya. Padang Bukit Tinggi ini dimulai startnya kalau masyarakat dari Padang itu biasa aja sampai Lubu Alung hingga bertemu nanti simpang 3 Cicincin ya. Setelah start dimulainya pemberlakuan one way system. Artinya apa? Dari Cicincin ke Bukit Tinggi, tepatnya nanti di Padang Luar, ini hanya ada satu jalur aja. Dari Padang ke Bukit Tinggi? Dari Cicincin. Oh, dari Cicincin ke Bukit Tinggi? Dari Cicincin ke Padang Luar. Oke. Iya, memasuki kota Padang ya, kota Bukit Tinggi, maaf. Ini satu jalur aja, tidak ada kendaraan yang berlawanan. Nah, ini yang perlu dicatat kepada masyarakat bahwa nantinya akan ada satu jalur aja. Otomatis jalan yang biasanya macet, ini tidak ada kendaraan, kosong. Yang ada cuma dari arah Cicincin ini yang naik ke atas. Oke, berarti ini jalur normal sebenarnya Pak? Jalur normal untuk one way-nya dari Padang ke Bukit Tinggi? Jalur normal. Oke. Yang tidak normal adalah dari Bukit Tingginya ke Padang? Ya, kan tidak boleh masuk. Iya. Harus cari jalan lain ya, jalur yang sudah disiapkan. Nah, kemudian setelah nyampe di Padang Luar, setelah batas terakhir, one way area itu berlakukan, berarti sudah selesai. Selepas dari itu ya udah normal lagi, akan berhadapan dengan kendaraan lain. Gitu. Jadi harapkan ya pada saat masuk Bukit Tinggi ini bisa mencari jalur yang lengang lah ya, karena bakal nanti ada orang saling menunggu. Iya betul. Nah, masih perdana ya, masih menunggu ini seperti apa, ini jamnya seperti apa, kemudian kalau masuk lewat nanti baliknya apa ada kendala, itu yang kekhawatiran itu yang nantinya kita akan sampaikan ya. Coba antisipasi juga ya Pak? Iya, diantisipasi juga. Tadi kita Padang Bukit Tinggi. Sekarang orang sudah naik, udah jalan-jalan ke Bukit Tinggi, pulangnya gimana nih? Apakah Solok enggak ya Pak? Padang Bukit Tinggi, sekarang Bukit Tinggi Padang. Bukit Tinggi Padang itu kita arahkan nantinya melewati jalur Malala. Jalur Malala, di situ ada simpang 3 di sana. Jalur Malala start dimulainya. Jadi kalau dari Bukit Tinggi ke simpang 3 Malala belum. Tapi dari Malalanya itu simpang 3 Malala hingga ke simpang 3 Kuto Mambang. Simpang 3 Kuto Mambang itu kurang lebih ya radiusnya 2 jaman lah ya. 2 jam normal. Iya, keren banget sih. Kalau pas hari H atau hari macet biasanya. Hari macet, tahun kemarin aja 7 sampai 8 jam. Itu benar-benar menyiksa banget. Dan mudah-mudahan dengan penguraian ini, dengan pembelakuan one way system ini bisa mengurai kemacetan seperti yang diharapkan ya Pak? Iya, benar. Karena prediksinya gimana Pak? Jumlah pemudik apakah mungkin bisa sampai 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya kan? Karena kondisi sekarang udah
lewat PPKM. Di tahun 2022 ini sudah 100 ribuan kendaraan masuk ke Kota Padang, ke Sumbar dalam rangka mudik. 2022. Sekarang 2023 kondisinya normal banget gitu ya, dan diprediksi akan naik 2 kali lipat ya. Prediksi itu. Kemudian Pak, salah satu saya tambahkan dari jalur dari Bukit Tinggi dari Simpang 3 Malala ke Kotomambang. Di Kotomambang ini ada Simpang 3. Simpang 3 ini nantinya diarahkan, apabila mau ke Padang, diarahkan melalui jalur Pariaman hingga ke depan Bandara Minangkabau. Oke. Dan ke Taping ya Pak? Iya betul. Ya, jadi nggak usah masuk lagi lewat Cincin lagi. Nanti ya takutnya macet di daerah sana ya. Betul. Baik. Kemudian Pak, daerah Malalak ini kan daerah yang terkenal dengan terjadinya longsor atau kalau misalkan hujan. Apa mungkin persiapan dari Polda Sumatera Barat untuk mengantisipasi tidak terjadi kecelakaan, kemudian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Bapak Dirlantas selalu berkoordinasi dengan kepala dinas terkait, dalam hal ini Kadis PU Bina Marga dan Kadis Perhubungan. Beliau sangat intens membicarakan antisipasi. Disampaikan dari Kadis PU Bina Marga itu akan menyiapkan sarana kendaraan alat berat. Ya, sarana itu kendaraan alat berat yang sudah di standby-kan. Jadi titik-titik rawan bencana ini akan disiapkan posko dari dinas PU. Itu sudah kita koordinasikan semuanya Pak. Koordinasikan, dan kita sudah pegang data-datanya. Update secepatnya kita akan sampaikan kepada masyarakat. Nomor telepon, pos pengamanan, pos pelayanan, termasuk pusat-pusat bantuan dari dinas-dinas yang terpadu akan kita sampaikan nantinya. Itu sudah kita populer semua. Insya Allah simulasi atau uji coba tanggal 8 hari Sabtu dari jam 12 sampai jam 4. Kemudian pelaksanaan one way ini itu H-3, kemudian dilanjutkan H+3. Baik. Kemudian Pak, jika nantinya terjadi kemacetan atau bagaimana, apa yang mungkin disiapkan oleh Polda Sumatera Barat? Kemana masyarakat mungkin bisa melapor? Di jalur mudik mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau melaporkan sesuatu kepada Polda gitu. Kami sampaikan, kami menyiapkan beberapa fasilitas layanan, Mas. Mulai dari IG di Dirlantas _Polda Sumbar ya. Kemudian ada nomor WA di 081 367 810 456. Kemudian kita bisa melayani di pos-pos PJR. Pos PJR itu tersebar di induk PJR, pos induk itu ada, kami tersebar di beberapa ruas jalan antar kabupaten itu ada. Itu bisa pengendara bisa mampir di situ, bisa bertanya ataupun langsung kepada petugas di jalan. Karena kami nanti akan bekali mereka itu dengan informasi, kemudian dengan leaflet, kemudian dengan beberapa info-info update tentang info mudik dan info balik ini. Mungkin ada yang bertanya nih Pak, kalau misalkan di jalur Padang ke Bukit Tinggi mungkin rest area udah kebayang mau akan berhenti di mana. Kalau misalkan dari jalur Malala itu apakah disediakan rest area mungkin nanti Pak? Dari Malala? Dari Bukit Tinggi ke Padang. Dari jalur Bukit Tinggi? Iya, di jalur Malala. Kalau secara persiapan rest area, kami belum mempersiapkan secara detail ya. Namun ada pos-pos pelayanan di sana. Nah, itu mungkin jadi sarana alternatif ya. Sarana alternatif untuk masyarakat yang terlalu capek, kemudian ada pegel-pegel atau konsentrasi sudah mulai berkurang, silakan mampir ke pos-pos pelayanan kami, pos pengamanan yang tersebar di sana. Nanti akan dibantu. Otomatis ya, ada minimal ada air minum lah, air minum ataupun teman ngobrol di situ. Siap.
Baik, kemudian Pak, apa informasi penting yang lain yang mungkin bisa dibagikan oleh Ditlantas Polres Sumatera Barat terkait dengan persiapan Lebaran ini? Nah, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Barat, khususnya para pengendara yang akan nantinya datang di sini, yang akan berkunjung sekaligus akan menikmati suasana Lebaran di Sumatera Barat. Yang pertama harus benar-benar kendaraan itu harus benar-benar sehat, kendaraannya, ya Mas. Jadi kendaraan itu ya benar-benar harus dicek gitu, karena jalur di Sumatera Barat ini kan banyak bukan jalur yang lurus, datar bukan ya, tapi banyak ya bervariasi geografisnya. Kemudian yang kedua, kondisi yang mengemudi, tidak ngantuk, tidak lagi sakit. Iya, jangan begadang kalau mau berangkat perjalanan jauh gitu. Lebih baik istirahat yang cukup aja, sama mengkonsumsi makanan sama minuman yang cukup gitu. Selanjutnya ya kalau sekarang sih harus update medsos ya. Biar tahu informasi perjalanan. Bukan kudet lagi, tapi benar-benar harus update gitu. Karena sekarang semua menggunakan via medsos, sekaligus kita menjadi media yang mudah ya untuk bisa diakses siapa saja. Kita harus benar-benar update gitu Mas. Dan yang terakhir, usahakan sebelum berangkat itu memegang nomor telepon yang tadi ditanya Mas. Itu penting ya kali itu. Mau mogoknya di tengah hutan, nah mau teriak kemana? Otomatis petugas yang terdekat situ yang dihubungin nantinya. Ya, tadi nomor sudah saya sampaikan. Nah, jadi itu persiapan-persiapan yang ada yang harus dipersiapkan oleh para pemudik ya. Terutama yang masalah ini juga masalah one way system ini. Ya, ini diperhatikan jamnya, termasuk jalurnya. Uji coba dari jam 12 sampai jam 4 ya Pak di hari Sabtu? Betul. Jam 12 sampai jam 4 itu kita coba menerapkan ya. Kayaknya juga butuh masyarakat buat sadar dan juga buat mendukung pelaksanaan ini dengan baik. Ya, pastinya ini bukan kerja dari Ditlantas, Kadis PU, Kadis Hub, bukan. Ini kerja semua pihak. Ini segala potensi, segala daya dan dari kekuatan dikerahkan. Ya, sinergi semua sinergi pihak. Semuanya. Masyarakat pun ini kami berharap untuk berpartisipasi dalam mensukseskan ini. Masyarakat sekitar terutama ya yang dilalui itu kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya itu kita batasin ya, mungkin kami menyampaikan permohonan maaf sebelumnya gitu kan. Ini demi kita semua ya Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak sudah berbincang sama Kelas FM pada hari ini. Dan Classy People, demikian juga obrolan kita bersama Kasubdit Regiden Ditlantas Polres Sumatera Barat, ada Bapak AKBP Faisal Amir SIK MSI, dan saya Faris Sardana dan juga Bapak Faisal. Pamit, wassalamualaikum and then see you.